membangun atau membenahi situs harus dibutuhkan keahlian membangunnya itu supaya tidak menghilangkan kesakralannya, tapi justru melengkapi kesakralan. Judi ini bisa merusak mental anak muda, bisa menciptakan kejahatan. Akan menjadi tidak nyaman di Samosir ini ketika judi itu marak di Samosir ini. Itu kami nggak mau anak-anak muda ini mentalnya rusak. Selamat sore, Horas. Kembali kita bertemu dalam program Green Berita TV Mendengar. Saya Fernando Stanggang. Hari ini kita kedatangan tamu kita yang memberikan perhatian di tengah masyarakat Samosir dan juga penampilan yang unik. Langsung saja kita sapa Petrus Nainggolan, Ketua Pemuda Batak Bersatu Bali, dan juga ada bersama Roland Sitanggang, Ketua Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Samosir. Horas, Abang Buru Petrus Nainggolan dan Adinda Roland Sitanggang. Hari ini saya lihat cukup exciting, semangat sekali. Tadado hita pemuda-pemuda yang memberikan perhatian kepada Bona Pasogit ya. Nah, saya dengar Amang datang dari Bali, Ketua DPC PBB Buleleng, salah satu kabupaten di Bali, dan memberikan sebuah karya foto kepada Pandiku Timotius Gultom tadi pada acara syukuran. Nah, apa sih yang menjadi motivasi niat dari Pak Petrus menyampaikan hadiah ini kepada Bupati Milenial ini, Pandiko Gultom? Terima kasih. Tetapi sebelum saya menjawabnya, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 ya bagi Radio Samosir Green dan Green Berita Samosir ke-11. Selamat ya. Di spiritual itu angka 11 adalah angka utama. Oh begitu ya? Angka utama maksudnya gimana? Pokoknya di dalam spiritual hanya dua angka utama, yaitu 11 dan 22. Nanti di penjelasan berikutnya kalau perlu akan saya jabarkan. Luar biasa. Berarti ini jodoh benar ini. Benar, angka 11 ya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, ya memang saya dari hati yang terdalam mempersembahkan sebuah kenang-kenangan kepada Bapak Bupati kita yang baru dilantik, Pandiko Timotius Gultom ya. Tentu dengan pasangannya Bapak Mertua Sitanggang. Ini ungkapan ini lebih kepada untuk mengingatkan supaya Samosir benar-benar dibangun, dipoles dengan budayanya. Kita harus mensyukuri di zaman Jokowi ini benar-benar memberi ruang kepada budaya yang diistilahkan sekarang atau digaungkan sekarang itu, kembalikan kearifan lokal. Jokowi sangat benar-benar memberi pesan ini tidak bosan-bosan. Lihat saja setiap hari-hari raya besar dia selalu memakai salah satu budaya Nusantara bergantian ya. Jadi spesifik untuk Samosir, seperti tadi kita bangga dipersembahkan sebuah karya-karya seni, Siboru Tubaga dan cipta-ciptaan lagu. Tetapi bagi saya kemasan ini masih berupa semacam anggap pelengkap dalam satu agenda acara ya. Maka tadi saya sampaikan supaya justru mempertontonkan bagian daripada budaya dari setiap acara resmi benar-benar menjadi marwah juga. Jadi lain kali katakanlah membuat satu acara ini, memang sang sutradara yang punya sanggar harus bisa merepresentasikan acara itu dalam sebuah skenario karya yang mau ditampilkan. Jadi benar-benar itu rohnya, marwahnya. Nah, itu ke depan. Jadi selain memberi kenangan kepada Pak Pandiko Gultom, juga itulah supaya mengingatkan, karena kita pantau dari jauh, kita pelaku budaya, seni, bahkan spiritual, sangat bangga atau sangat terkesan ketika Pandiko Gultom memulai startnya untuk menjadi kandidat di Samosir itu memijakkan kaki di Batu Hobon. Karena bagi kita Batu Hobon adalah titik nol
peradaban bangsa Batak. Bapak hadir ketika itu? Saya tidak hadir tapi saya pantau. Kita punya kerinduan, sekali lagi ya, punya kerinduan. Lihat aja contoh, lihat Bali begitu. Jadi bagi saya Bali adalah 2021, 2020, berarti 3 tahun berturut-turut menjadi ikon wisata internasional, juara favorit. Jadi Bali menjual wisatanya benar-benar, artinya diakui internasional, yang dijual itu budaya. Jadi Batak menurut saya sendiri orang Batak, saya sendiri punya budaya yang sangat luar biasa. Tetapi ya maaf ya, tidak terlihat naturalnya, tidak terlihat banyak hal lah di situ. Jadi menjual budaya konkretnya itu bagaimana sehingga itu bisa menarik wisatawan? baik, contohnya saya masih ingat ketika saya melakukan tortorsi 5 puak di pentas kesenian Bali, Pak Rapidin hari itu kan saya undang. Jadi ketika setelah itu kita rapat di Obrigado di sana, pertemuanlah sesama teman-teman di Bali, pelaku pariwisata juga. Kita lihat objek-objek wisata yang paling diminati, yang paling ramai hari itu, Tugu atau Makam Sidabutar itu nomor 2. Makam Sidabutar adalah sebuah situs. Itu baru 1 marga. Kalau jadi spesifik karena bidang saya, berarti kalau dibenahi situs-situs yang sangat begitu berkesan seperti Batu Hobon itu tadi, Pusuk Buhit, Ulu Darat, macam sekali. Kalau ini dibenahi dengan cara orang Bali membenahi setiap situs, yaitu tadi akan terangkat dengan sendirinya. Nah ini dia. Jadi membenahi dalam bentuk apa? Membenahi artinya begini. Contoh Batu Hobon, orang tidak tahu ketika orang ke sana dia lihat batu. Kalau ada yang bisa menjelaskan kekayaan non fisiknya, nah inilah marwah daripada situs yang sebenarnya. Yang kedua, contoh, walaupun udah dilakukan kata bahasa sekarang guide ya, maaf saja, saya kan alami, saya sekarang melakukan kunjungan situs-situs ya. Ketika guide si A membawa ke situs yang satu, menurut opung kami begini. Ketika guide si B, menurut yang saya dengar begini. Artinya ketika 3 orang guide atau 4 orang guide membawa tamu kepada satu situs, ya cerita situs ada 4. Kan begitu. Harusnya 1 ya. Harusnya itulah, maka perlu, inilah. Berarti perlu duduk bersama. Ya, dinas terkait mengumpulkan elemen duduk bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, para kita budayaan, spiritual, sehingga contoh satu situs itu didiskusikan dan apapun hasilnya kesepakatan kan merupakan referensi. Jadi sehingga ke depan menjual itu, nah hasil referensi inilah yang harus disampaikan sehingga menjual wisata itu jadi layak, tidak macam-macam pendapat dalam sebuah situs. Tidak bermaksud untuk mencontoh, tetapi ada hal yang baik kenapa tidak kita tiru. Nah, apa yang menurut Amang hal yang boleh ditiru dari Bali untuk dilakukan di Samosir sehingga mampu mendatangkan wisatawan ke depan lebih baik? Yang pertama, memang anggaplah membangun atau membenahi situs harus dibutuhkan keahlian membangunnya itu supaya tidak menghilangkan kesakralannya, tapi justru melengkapi kesakralan. Di situ satu. Yang kedua, saya lihat begini. Contoh di Bali, saya contohkan Tanah Lot ya, yang sudah besar, artinya mungkin satu hari bisa 5.000 kunjungan. Nah, yang mereka lakukan adalah memang yang harus menangani, yang terjun di sana itu kan harus yang profesional kompeten. Nah, diberikanlah ini setiap situs ini yang benar komunitas atau apa yang artinya yang bisa kompeten melakukannya, menjualnya, tapi bekerja samalah kalau dibalikan dengan desa adat dan pemerintah sehingga yang dibicarakan itu ketika duduk bersama tinggal pembagian hasil. Ya toh, contoh pemerintah berapa persen, desa adat berapa persen, pengelola berapa persen. Nah, yang 3 ini unsur ini. Jadi karena pengelola pasti ingin menjual ini dengan
kompetensinya, profesionalismenya, tamu pun merasa senang diperlakukan. Nah, sehingga desa adat walaupun dalam tanda petik tidak secara langsung, tetapi karena hasil ke desa adat ada, sehingga tamu dimanapun karena apa merasa desa adat ikut bertanggung jawab. Amang dalam kesehariannya di Bali juga apakah seorang pelaku wisata juga atau bagaimana, Amang? Kalau saya murni seni budaya ya, karena saya memang ahli kriya. Kriya itu apa, Bang? Kriya, saya lebih ininya memang di kriya kayu. Walaupun bisa juga mengerjakan PC atau batu. Saya ahli kriya, memang saya benar-benar ditempa atau sekolah di Gianyar, Bali selama 4 tahun menjadi ahli kriya. Yang kemudian saya lanjut lagi 2 tahun lagi ke Semarang, PIKA namanya, Pendidikan Industri Kayu. Jadi saya benar-benar digembleng dalam hal skill ya, baik mebeler, mengukir, mematung, handicraft dan sebagainya lah yang berbahan kayu, termasuk bangunan ya. Baik, terakhir apa harapan Amang terhadap pemimpin muda ini dan juga masyarakat yang dipimpin? Saya harapannya sederhana, yaitu tadi karena dia memulai start dari batu hobon titik nol. Jadi apapun yang dibangun SDM atau SDA Samosir itu harus membumi. Artinya harus sesuai dengan kearifan lokal Samosir atau Batak itu sendiri. Yaitu jadi berharap karena dia orang muda, orang milenial, anak muda, angkatan muda di Samosir merasa terperhatikan, sehingga saya sangat optimis bisa bersinergi dengan tokoh muda ini ya, sesuai dengan profesinya masing-masing. Itu harapan kepada Adinda Roland Stanggang, Ketua DPC PBB Samosir. Nah, orang muda dipimpin orang muda, bagaimana? Apakah ada perasaan bangga terhadap pemimpin Samosir ini? Sebelum saya menyampaikan tanggapan saya, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Samosir Green dan Green Berita yang ke-11. Semoga semakin jaya, semakin sukses, dan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih. Sangat bangga karena memang selama ini di Samosir ini selalu terkesan itu orang tua yang bisa memimpin. Nah, kita merubah pandangan. Sekarang ini saya lihat di beberapa negara juga ada yang memimpin orang muda. Harapan saya dengan kepemimpinannya Bupati Fandiko ini sebagai orang muda bisa membuat satu budaya yang baru di Samosir ini, bisa membuat satu terobosan baru untuk pembangunan Kabupaten Samosir ini. Harapan saya juga kepada Bapak Bupati agar bisa bersama-sama dengan organisasi-organisasi kepemudaan yang bisa membantu dan mendukung beliau ini dalam hal ide-ide, pemikiran-pemikiran, dan juga merealisasikannya di Samosir ini. Kira-kira begitu, Bang. PBB pasti punya program ke depannya di Samosir, dan tentunya akan ada sinkronitas terkait tentang pemimpin muda ini. Apa program PBB Samosir ke depannya untuk mewujud nyatakan kesejahteraan untuk rakyat Samosir? Nah, itu harapan kami sebenarnya, karena Pemuda Batak Bersatu ini organisasi yang bergerak di bidang sosial. Ya, kami sih maunya bisa bersosial, bisa berbaur bersama masyarakat, bisa membantu masyarakat Kabupaten Samosir ini. Apa kekurangannya, apa yang harus kita bantu dari segi apapun, kita mau membantu sesanggup kami. Nah, harapan kami juga dengan Bupati yang baru agar PBB juga di Samosir ini menjadi
maksud saya diperhatikan supaya juga kinerja kami di kabupaten ini membantu pemerintahan beliau itu semakin dikenal oleh masyarakat. Nah, karena yang saya bawa ini adalah organisasi Habatakon, saya mau budaya yang ada di Samosir ini, adat istiadat dan budaya itu dilestarikan. Seperti tadi yang dibilang Ketua DPC Buleleng, kita harus bisa menjadi seperti Bali yang memang budaya Eropa yang masuk ke sana, tapi adat istiadatnya tetap gitu loh. Tetap itu dipegang teguh sama mereka. Harapan saya juga di Samosir begitu. Jangan kita terpengaruh oleh budaya Eropa sehingga melupakan budaya Batak itu sebenarnya. Adat Batak itu sebenarnya. Adat Batak itu dalian natolu, soba marhula-hula, elek marboru, manat mardongat tubuh. Kira-kira begitu harapan saya. Kita sangat apresiasi program daripada PBB. Saya melihat ketika ada orang meninggal, PBB membantu masyarakat atau membantu orang berduka tersebut dalam persoalan-persoalan teknis yang mungkin orang tidak memandang itu berharga, tapi padahal berharga bagi keluarga tersebut, membantu pemakamannya, dan juga berani bertindak tegas atas ketidakadilan, ya, ketidakadilan yang terjadi bagi orang-orang Batak di perantauan. Kemarin ada ibu yang mengalami ketidakadilan di Deli Serdang kalau tidak salah. PBB berani mengatakan kebenaran di sana. Nah, kedepannya juga bagaimana PBB menyikapi? Apakah setuju juga target Pandiko juga ya, Bupati Samosir, untuk menyediakan judi apapun di Samosir? Saya dengan hal itu sangat setuju. Karena apa? Karena memang judi ini bisa merusak mental anak muda. Karena judi ini pun bisa menciptakan kejahatan. Ketika dia tak kalah main judi, dia akan maling dari rumahnya, akan ambil uang orang tuanya, akan terjadi kekerasan jika orang tuanya tidak memberikan, kira-kira seperti itu. Dan akan menjadi tidak nyaman di Samosir ini ketika judi itu marak di Samosir ini. Mental itu perlu dibina dari sekarang. Jadi kenapa PBB tidak setuju dengan itu? Kami nggak mau anak-anak muda ini mentalnya rusak. Kira-kira begitu. Berarti ini semua bentuk judi ya, baik judi togel, judi ikan-ikan, atau judi apapun itu ya? Semua harus disingkirkan. Baik, terima kasih Ketua DPC PBB Samosir, Adinda Roland Stanggang. Sukses selalu dan semakin berjaya ya ke depannya PBB. Dan juga budayawan Batak ya, dan juga Ketua PBB Buleleng, Kabupaten Buleleng, salah satu kabupaten di Bali. Kiranya semua yang cita-citakan menjadi nyata, dan Samosir sebagai peradaban pertama orang Batak itu dapat terwujud ke depannya. Terima kasih Mang Petrus Nenggolan. Demikian wawancara kita bersama Mang Petrus Nenggolan dan juga Roland Stanggang, Ketua PBB Buleleng Bali dan juga Ketua PBB Samosir. Kiranya ini menjadi inspirasi bagi kita untuk bersama membangun Samosir lebih baik bersama pemimpin muda kita, Pandiko Timotius Butum. Saya Fernando Stanggang. Horas.